Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan contoh bukti dukung laporan sebagai tugas tambahan guru piket yang nantinya bukti dukung ini akan diupload di e-kinerja PMM oleh Bapak Ibu guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai guru piket. Adapun langkah yang pertama masuk melalui web Kangjo.net. Jadi alamatnya kangjo.net atau kangjo.net huruf kecil lalu di enter lalu akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah tampil halaman dashboardnya Kangjo.net maka lalu kita tarik kursornya ke bawah. Di dalam artikel baru itu nomor 2 pada saat ini ya, nomor 2 ada contoh bukti dukung e-kinerja guru. Nah, ini kita klik. Nah, setelah kita klik lalu cursor kita arahkan ke bawah. Nah, sehingga di sini akan tampil judul yang kita klik tadi adalah contoh bukti dukung e-kinerja guru. Sebagai sampelnya adalah sertifikat coaching. Seperti ini juga bisa digunakan bagi Bapak Ibu yang mengambil RHK-nya berupa coaching kepada kepala sekolah. Lalu yang berikutnya kita tarik ke bawah. Nah, di dalam materi contoh bukti dukung e-kinerja guru ini ada beberapa link yang siap untuk Bapak Ibu download. Di antaranya ada nomor 2 ini contoh laporan tugas tambahan guru piket yang saat ini akan kita bahas. Nah, caranya sangat mudah, yaitu dengan cara klik download di sini, yang warna biru ini. Kita klik, kita coba. Nah, lalu akan muncullah file untuk laporan guru piket. Tampil seperti ini. Nah, akan saya tampilkan atau akan kita bahas sama-sama tentang laporan ini. Jika nanti Bapak Ibu merasa cocok, bisa diambil untuk di-download, kemudian diedit sesuai dengan keperluan. Pertama tentang cover. Cover di sini kita berikan logo, yaitu logo sekolah atau logo kabupaten, jika logo sekolah mengikuti kabupaten. Dan jika sekolah mempunyai logo sendiri, maka di sini bisa diupload atau diganti dengan logo sekolah. Terus kita tarik ke bawah, di sini biodata pembuat laporan, kemudian ini alamat sekolah, dan seterusnya ada di sini lembar pengesahan. Nah, pada bagian ini kepala sekolah diganti atau diedit menjadi kepala sekolah tempat Bapak Ibu bertugas, lalu biodata Bapak Ibu yang melaporkan, NIP, pangkat golongan. Nah, kemudian titik-titik di bawah ini ditulis dengan nama tempat atau nama kabupaten atau nama kecamatan di mana sekolah Bapak Ibu berlokasi di tempat tersebut. Kemudian ini bisa diedit dan seterusnya. Nah, kemudian kata pengantar, ya, langsung saja edit saja. Ada daftar isi. Nah, kemudian pendahuluan.
Nah, yang perlu saya jelaskan di sini adalah program dari guru piket, program kerjanya, di antaranya eh, meningkatkan pelaksanaan keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan seterusnya, atau yang disebut dengan 9K. Kalau yang 7, 7K ya. Yang dulu 7K, sekarang 9K. Bagi yang masih 7K ya di sini ditulis 7K begitu. Kemudian menerima dan mendata tamu sekolah jika ada sekolah itu kedatangan tamu pada hari tersebut maka dicatat hari tanggal, siapa yang datang, keperluannya apa dan seterusnya. Kemudian program yang ketiga adalah mengkoordinasikan guru pengganti bagi kelas yang gurunya berhalangan hadir ya. Jadi misalnya ada guru yang tidak hadir, ada penggantinya. Nah, pada saat itu juga ditulis atau dicatat dalam laporan tersebut nantinya. Kemudian mencatat dan melaporkan kasus-kasus yang bersifat khusus kepada kepala sekolah, misalnya terjadi bullying atau terjadi anak melanggar aturan atau kesepakatan sekolah, misalnya merokok atau membawa senjata tajam dan sebagainya. Ini perlu dicatat di dalam eh, apa namanya pelaksanaan program itu. Nah, jika tidak terjadi hal tersebut, maka untuk kasus-kasus yang khusus ini berarti kosong, tidak ada terjadi ya. Cuma keterangannya bahwa kasus-kasus tidak terjadi pada sekolah tersebut gitu. Nah, kemudian melakukan kegiatan lainnya yang terkait dengan tugas guru piket. Ya. Jadi kalau ada tugas tambahan semacam begitu atau kebetulan ada kegiatan yang siswanya di luar, maka melibatkan para guru piket, maka di sini juga ditulis kelas mana yang melaksanakan kegiatan luar, di luar kelas, lalu keikutsertaan guru piket untuk mengawasi dan sebagainya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting yaitu nomor 6, yaitu membuat laporan hasil piket pertugas. Jadi maksudnya pertugas itu, jika Bapak Ibu tugasnya di hari Senin, maka setiap kegiatan atau kejadian di hari Senin saja yang Bapak Ibu laporkan. Itu juga yang Selasa, Rabu, dan seterusnya. Jadi untuk semua kejadian atau kegiatan yang ada di sini, jika bukan pas hari tanggal Bapak Ibu melaksanakan tugas, maka tidak perlu dicatat. Nah, yang dicatat adalah yang kebetulan kejadian tersebut Bapak Ibu melaksanakan tugas, misalnya hari Rabu terjadi siswa terlambat dan sebagainya, catatan itu hanya dikhususkan pada hari tersebut dan guru lain tidak melaporkan berarti gitu. Nah, ini baru program kerja ya, program kerja. Dan seandainya lebih daripada 6 ini, maka Bapak bisa menambahkan menjadi 7, 8, 9, 10 sesuai dengan program kerja yang Bapak Ibu buat. Nah, kemudian yang berikutnya, nah program kerja ini ditandatangani di awal ya, di awal semester. Jadi di 2 Januari 2024. Jadi nanti ini diedit 2 Januari 2024. Lalu titik-titik di depannya adalah tempat atau lokasi sekolah Bapak Ibu atau alamatnya di mana. Nah, kemudian nama guru piket, NIP, dan di sini ada kepala sekolah, nama dan NIP kepala sekolah. Kita lanjutkan, yang tidak kalah pentingnya adalah, nah ini sebagai contohnya, bahwa untuk bab 3 itu realisasi tugas tambahan. Artinya kita melaksanakan tugas tambahan, Bapak Ibu melaksanakan tugas tambahan itu setiap hari Rabu. Berarti setiap hari Rabu kejadian kita tulis. Jadi di sini hari Rabu tanggal 3 Januari misalnya. Karena laporan ini adalah 6 bulan ya. Jadi setiap hari Rabu kejadian mulai dari Januari sampai Juni, akhir Juni ya. Itu. Nah, kemudian nama guru piket yang melaporkan ya. Jadi misalnya guru piket itu hari Rabu ada 3 orang, maka melaporkannya laporannya sama, cuma nama-namanya berbeda. Nama-namanya berbeda karena nanti akan diupload oleh guru yang berbeda dalam
laporan tugas tambahan. Nah, kemudian untuk pelaksanaan yang program A tadi, yaitu melaksanakan atau meningkatkan pelaksanaan 9K gitu. Jadi dari 9K itu sebagai contohnya tuh yang pertama di sini menyambut kedatangan peserta didik di halaman sekolah, cek ketertiban, kerapian peserta didik serta menerapkan 3S, senyum, salam, dan sapa. Nah, pencapaiannya bagaimana? Bisa kita lihat pada hari Rabu tersebut bahwa sebagian peserta didik tertib masuk lingkungan sekolah dan dalam keadaan rapi dan budaya 3S terlaksana dengan baik. Nah, kendalanya misalnya masih ada 5 orang siswa yang tidak tertib menggunakan seragam atau terlambat dalam masuk sekolah, begitu ya. Dan seterusnya, lalu tindak lanjutnya pendataan dan penanganan pembimbingan oleh tim penegak disiplin. Jadi ini nanti ada petugas khususnya, ini dilaporkan kepada petugas disiplinnya. Jika hal ini dilaksanakan oleh guru piket, maka ya dilaksanakan oleh guru piket, begitu di sini. Kalau rekomendasinya pemberitahuan dan komunikasi dengan orang tua bahwa yang terlambat ini kita beritahukan kepada orang tua. Ini tidak harus melalui surat ya, tetapi bisa melalui grup WA orang tua siswa dan seterusnya. Jadi seperti itu contoh dari kegiatan yang telah dilaksanakan itu tergantung dari Bapak Ibu kejadian apa saja di setiap Bapak Ibu tugas pada hari tersebut ya, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ini untuk yang program kerja nomor 1 yaitu 9K. Nah, kemudian yang nomor 2, menerima dan mendata tamu yang masuk di sekolah. Misalnya ada petugas dari puskesmas, ada dari kepolisian memberikan penyuluhan tentang lalu lintas dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kebetulan pas di hari Bapak Ibu tugas maka dicatat di situ. Nah, cuma selama 6 bulan itu misalnya tidak ada, pas kebetulan hari Rabu itu Bapak Ibu tidak ada kegiatan tentang ini, maka di sini dikosongi saja gitu. Dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, sebagai contohnya juga yang ketiga ini guru pengganti bagi kelas yang kosong ya. Jika terjadi pada hari Rabu atau Bapak Ibu pas tugasnya hari Rabu terjadi guru yang tidak hadir lalu ada penggantinya, nah itu dicatat gitu ya. Kalau selama Bapak Ibu bertugas sebagai guru piket tidak terjadi penggantian guru karena gurunya hadir terus, maka di sini juga kosong gitu. Begitu juga dan seterusnya ya Bapak Ibu, seterusnya begitu. Ini sampai terakhir. Nah, lalu dan seterusnya ini pokoknya kejadian-kejadian itu dibuat sesuai dengan program guru piket yang Bapak Ibu buat. Kalau di sini tadi sampai 6, kalau misalnya sampai 10 juga berarti laporannya sampai 10. Tergantung dari program guru piket yang Bapak Ibu laksanakan di sekolah masing-masing. Lalu di sini setelah selesai ada penutup. Bab 4 itu penutup. Jika penutup ini terasa terlalu pendek, kalimatnya boleh ditambah dengan kalimat yang lain, misalnya minta saran dan lain sebagainya untuk perbaikan demi kemajuan laporan ini juga boleh ditambahkan. Nah, setelah ini Bapak Ibu mengetahui format ini, seandainya nanti Bapak Ibu memerlukan, ya, ini ada daftar pustaka dan ini itu dilampirkan ya lampiran ini sebetulnya lampiran ada bisa sifatnya lampiran yaitu surat keputusan kepala sekolah tentang pembagian guru piket ya nomornya ini ditulis dari SK pembagian guru piket. Nah, Bapak Ibu agar bisa edit file ini maka ini nih Bapak Ibu ini tidak bisa diedit kalau di sini ya. Itu caranya di-download dulu melalui klik file. Kemudian di bawah ada download, lalu download menggunakan Microsoft Word supaya bisa diedit. Jadi ini begitu diklik begitu ya,
Begitu diklik akan muncul download-an ini ya. Download-an ini yang akan kita apa namanya, kita edit nantinya. Seperti yang saya sampaikan di depan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.